Ngobrolin apa saja, suasana bersahaja. Penat dalam bekerja, terobati seketika. Kopi bak sebuah kata, kata dalam berkarya. Hilangkan penat, yo ngopi, pasti ada solusi. Ngopi helu, ngopi helu, ya ngopi helu, ngopi helu, ngopi helu, ya ngopi helu, ya ngopi helu. Ngobrolin apa saja, suasana bersahaja. Penat dalam bekerja, terobati seketika. Kopi bak sebuah kata, kata dalam berkarya. Hilangkan penat, yo ngopi, pasti ada solusi. Ngopi helu, ngopi helu, ya ngopi helu, ngopi helu, ngopi helu, ya ngopi helu, ngopi helu, ngopi helu, ya ngopi helu, ngopi helu, ngopi helu, ya ngopi helu. Ya ngopi helu, ya ngopi helu. Kita jumpai lagi hari ini Ngopi Helu dengan Cacan. Dan saya juga Rina tentunya menjumpai Anda kembali, pemirsa yang ada di rumah, tentunya dengan episode terbaru dari Ngopi Helu hari ini beserta dengan narasumber yang akan memberikan informasi yang luar biasa untuk Anda di rumah yang ada di rumah. Luar biasa karena ini ternyata mengangkat budaya lokal, Betul. Aset lokal, Betul. meningkatkan rasa cita dan juga nanti mungkin menjadi kebutuhan ya. Iya. Kita ada seorang Pelaku usaha. UMKM. Gimana sih? Gimana pelaku usaha? Betul. Dan pelaku ini usaha. juga mengangkat bagaimana Kalimantan Tengah itu ternyata kaya banget dengan sumber daya alam yang bisa jadi potensi untuk bisnis. Betul Ya. sekali. Ada Dan Kak langsung Nura. aja, ada Kak Nura di samping saya. Ada Sejeng- Kak Nura dari Relin Tea. Relin Tea. Tea. Oke. Apa kabar? Baik, Baik. Tadi kesini aman ya? aman. Belum habis diborong sama teman-teman ya ini ya? Masih belum kan, habis ini baru diborong. Oke, jadi kalau kita membukanya adalah bagaimana Kalimantan Tengah tuh punya bahan dan juga rasa yang banyak sebenarnya. Dan itu juga mau kita gali dari Kak Nura hari ini. Iya, betul Kak Nura, ini kan di Ngopi Helu penasaran, ini kan adalah bentuk suguhan ya, Iya. cita rasa dari alam Kalimantan Tengah. Nah, apa sih sebenarnya yang ada di display depan kita ini? Boleh dikenalkan satu persatu dari yang sebelah sana itu apa aja? Oke. Ini bawang Dayak khas Kalimantan Tengah, Oke, tapi ini ini- dalam bentuk teh celup sudah. Teh celup dari celup dari bawang bawang Dayak. Dayak. Kalau bahasa Inggris itu apa namanya? Black garlic. Bukan. Enggak, garlic yang kalau biasa. bahasa Dayak itu bawang lembang. Bawang lembang, Bawang lembang. bahasa tapi- Inggrisnya? Inggris kan Dayak ya. Tapi dikenal dengan bawang Dayak kayak Oke, gitu. itu bawang Dayak satu, Iya. dibentuknya menjadi teh Teh celup. celup. Ya? Teh celup, Oke. iya, benar. Kemudian ada lagi? Ini bajakah, ini yang Bajakah. cacahan kayunya, ini yang teh celupnya Kak. Oh, jadi jadi kita ada ada dua dua jenis. varian kayak Bedanya gitu. yang cacahan kayu sama yang udah di kantung apa? Kalau teh celup kan praktis ya, lebih gampang untuk diseduh. Kalau yang kayu kan dia harus direbus gitu. Itu tergantung dari pembeli sih Kak, mereka maunya yang lebih mana, yang lebih gampang, lebih Oh, mudah oke. dibawa kayak gitu. Oke, nah kalau yang ini, Itu akar kuning Kak. akar Akar kuning itu kuning. dari akar apa ya? Sejenis akar bajaka juga, cuman dia akar kuning namanya. Warnanya kuning? Warna kuning ya. Akar kayunya dia kecil-kecil, dia melingkar di kayu yang besar kayak gitu Kak. Oh. Agak beda dengan bajaka kalalawit. Kalau punya saya kan
bejaka kelalawit merah ya Kak ya, karena bejaka itu ada banyak jenis, banyak macam. Jadi yang aku pakai itu bejaka kelalawit jenis yang merah kayak Oh, gitu. yang Karena Oke, memang itu nanti- banyak khasiatnya. Nanti kita bahas satu-satu. Kita Oke. promote dulu yang ini Ini apa yang nih? black garlic, bawang Nah, hitam itu tunggal. Oh, black garlic. garlic. Oh, ini yang black garlic tadi. Iya. Bentuknya gimana sih? Maaf, boleh Boleh. Ini yang Bisa tunggal dibuka? Kak. Bisa. Bisa. Nggak apa-apa dibuka. Oh, Bisa, bawang nggak apa-apa. tunggal ya? Oh, Iya. bawang tunggal tuh. Ini tuh dia memang warna hitam atau gimana sih Enggak, sebenarnya? ini difermentasi Kak. Jadi Oh, hitam. difermentasi. Ya. Jadi bawang ada permennya gitu? Enggak, beda. wangi. Oh, beda fermentasi. Oh my God. Oke. Kayak dimasak kayak gitu Oh, ya iya, Kak ya. wangi. Tuh, bawang Rasanya lembang apa? ya. Rasanya itu asam manis gitu. Asam Jadi manis. kayak Makan ada, langsung boleh? ada kayak dodol, ada juga kayak asam Jawa Oh, gitu oke. Kak. Iya, dia memang dikonsumsi langsung. Jadi buka kulitnya gitu. Langsung bisa dimakan ya? Iya. Bawang hitam tunggal. Iya, benar. Ada yang berpasangan nggak? Nggak ada ya? Enggak Ada yang Dia dua. juga Ada yang teman saya tunggal. soalnya masih tunggal. Yes Iya. ya. Thank you. Oke, Kemudian nah ini ada ada lagi ini. nih. Madu. Madu. Iya. Oke, madu. ini madunya dari Dari hutan. hutan. Madu liar. Madu Kak. hutan. Madu liar. Iya. Oh, bukan madu yang diternakan gitu yang satu kebun isinya madu tuh Beda. Oh, Iya. beda ya? Iya, ini yang kita dapat liar yang dari lebah liar gitu. Dari Jadi lebah dia ya? kalau ada sarangnya di pohon-pohon liar gitu itu diambil madu. Iya, benar. Oh, berarti Ini memang nyari banget ini. Iya, ada Keliling- tim kita yang nyari. Gitu. Keliling hutan banget buat nyari sarang Iya. lebahnya. Iya benar kata. Ini lagi musim hujan, biasanya lagi musim madu. Oh, Nah, gitu. karena dia habis berbunga kan kemarin tanaman-tanaman. Jadi di September, Oktober, November itu Musim panen. musim madu. Oke, kita bahas satu-satu ya. Oke. Kita bahas satu-satu. Jadi Kak Nura ini membawa Relintis salah satu produk yang sudah berjalan berapa lama? Sudah berapa Produksi lama? dan Kita memulainya. mulai dari 2020, Heeh. sekarang 2025 5 tahun ya Kak ya, Udah kurang 5 lebih. tahun. 5 tahun. Berarti dari Covid langsung bikin ini. Iya benar. Dari seluruh produk yang ada di sini, kenapa memulai dengan bisnis membuat teh, bawang hitam, madu? Bajaka. Kenapa bisa ke situ arahnya? Kita berinovasi setiap tahun bertambah produk gitu Kak. Pertama itu kita memang bejaka karena waktu tahun 2019 sebelum Covid itu kan lagi viral-viralnya nih bejaka itu ya Kak Iya, ya. iya. Nah, waktu itu kita masih jualnya kayu-kayu kayak gini, Itu belum yang teh. batangan itu. Iya, itu masih. tuh diapain kalau yang kayu batangannya bajaka itu? Kita kalau kita bersihkan kulit luarnya, terus kita jemur sampai kering kayak gitu. Kak. Jadinya adalah Baru salah dipotong satu kecil-kecil Iya, kayak gini ya? potong Oke. kecil-kecil. Terus makin berjalannya waktu kan permintaan di luar kota itu makin banyak gitu, makin banyak kan Kak. Jadi kalau kita harus kirim kayu kan berat ya, Iya, terus iya. berat diongkir juga. Akhirnya saya gimana ya mempermudah gitu. Terus kan banyak juga yang bilang kami nih lagi di rumah sakit untuk rebus-rebus nih susah gitu. Gimana? karena potongannya besar-besar. Iya. Gitu, oke. Jadi akhirnya gimana kalau bentuk teh celup aja ya gitu. Terus saya bilang kayaknya kalau kita bikin inovasi baru bentuk teh kayaknya lebih praktis deh. Oke. Dan lebih banyak peminatnya dan benar gitu kan Kak. Makin banyak yang beli gitu. Karena kan memang dia lebih ringan, lebih mudah juga untuk dibuat kayak gitu. Terus di mana saja mereka bisa minum gitu. Berarti awalnya mulai dari yang potongan kecil dari dulu. beja, iya potongan benar. kecil. Oke. Kemudian itu diekstrak menjadi Teh. yang berkantung. Bubuk teh ya? Iya, Bubuk. semakin ke sini kan tidak hanya bajaka, ternyata Kalimantan Tengah itu kan kaya sekali. Terus karena aku kan orang Dayak kalah, maksudnya papa mamaku di kampung, terus memang banyak banget tanaman-tanaman tuh yang kalau orang sakit demam tidak perlu minum obat gitu kan, Dengan herbal ya? Iya, Herbal. kayak gitu. Terus aku bilang, kenapa nggak aku inovasi produkku ini makin banyak, nggak cuma satu. Akhirnya keluarlah bawang Dayak, keluarlah akar kuning kayak Oke, gitu. berarti Kak. ini juga udah lama diinovasikan, kemudian muncul lagi yang ini juga ya, akar kuning ini Iya. juga. Awalnya bajaka, Iya, benar. kemudian kemana lagi? Ke sini atau ke bawang hitam dulu? Ini dulu apa Akar kuning. akar Akar kuning kuning dulu, dulu, oke. terus bawang Dayak, bawang hitam itu karena mamaku stroke. Oh. Mamaku stroke, terus tensinya, kolesterolnya kan tinggi. Kalau seandainya obat terus kan kasihan. Ginjal gitu. ya? Iya, jadi akhirnya aku kan suka browsing gitu ya Kak ya. Terus gimana sudah kasih herbal juga gitu. Bawang hitam tunggal ini kan bagus banget Kak. Itu udah terkenal banget gitu, banyak khasiatnya. Terus aku coba-coba nih inovasi bikin sendiri. Karena kalau kita beli udah jadi itu kan lumayan harganya ya Iya, Kak ya, kayak gitu. Jadi awalnya dari situ ternyata mamaku cocok gitu. Terus aku bilang, aku kan jual herbal, kenapa aku nggak manfaat itu nggak aku salurkan juga ke yang lain gitu. Makanya akhirnya kami keluarkan produk itu juga. Oke, berarti ini memang kebutuhannya itu salah satunya memang udah karena ada dari dulu, udah Iya. tahu, kemudian akhirnya dikembangkan menjadi Iya. bentuk bisnis yang lebih profesional gitu. Iya benar.
Kalau bawang hitam sendiri itu dibudidayakan atau mengambil juga seperti madu yang harus keliling nyari-nyari gitu? Bawangnya Enggak, maksudnya? kalau bawang hitam tunggal itu nggak bisa dibudidayakan kalau Oh, di gitu. Kalimantan Tengah karena kan dia jenis bawang itu dia di dataran tinggi. Jadi kita ngambilnya dari Jawa, tapi dalam bentuk masih mentah yang putih gitu. Kayak bawang putih lah, kayak bawang putih yang kita konsumsi untuk bumbu itu. Nah, aku yang fermentasi sendiri. Pakai gitu. apa fermentasi? Iya, Fermentasinya proses Gimana, pembuatannya, prosesnya proses gimana? pembuatannya Pengen dari penasaran. Aku masih manual sih Kak ya, masih pakai magicom kayak gitu. Tapi dia yang khusus, maksudnya tidak dicampur-campur yang pakai kita untuk masak atau enggak, iya, enggak. iya. Jadi dia bersih. Nanti itu dibersihkan dulu, dilapisin pakai tisu yang bersih, baru disusun satu-satu kayak gitu. Berarti Terus diapain? Sampai atas. Terus didiamin aja sampai kurang lebih 10 hari sambil dilihat dia tingkat kematangannya gimana yang kita mau gitu. Nah, kalau dari seluruh bahan ada di sini, ini tuh udah diuji klinis kah atau seperti apa? Belum prosesnya? sih Kak, Oke. aku masih mengandalkan kayak kepercayaan orang tua dulu Iya, kayak iya, gitu bahwa ini kayaknya bisa dan memang benar sih Kak, maksudnya kayak bajaka tuh banyak yang konsumsi yang itu memang berkhasiat kayak Oh, gitu. oke. Makanya sampai 5 tahun sampai sekarang tuh masih banyak yang beli gitu Kak, karena memang itu. Tapi kalau secara labnya memang belum ada. Oke, tapi ini memang menarik sih, bajaka tuh salah satu yang juga rame banget. sempat rame ya. Dikirim banyak banget Sampai gitu kan, keluar. sampai keluar juga. Iya. Dan kita ngeliat sendiri banyak orang ternyata mendapatkan manfaatnya gitu. Iya, Nah, benar. kalau ini kan ini baru 5 tahun ya, sementara bajaka tuh pasti udah dari lama banget Iya. gitu. Kenapa Jani tertarik banget sama bajaka ini? Salah satunya karena aku orang Dayak, aku mau melestarikan gitu Kak. Karena kan sekarang banyak orang tuh yang sudah tidak mau lagi pakai herbal-herbal, Iya, bener iya, kan? iya. Dokter udah di mana-mana, makin canggih, teknologi makin canggih gitu. Jadi aku ingin gitu kan, apalagi di tempatku Tumbang Nusa, daerah Pulang Pisau kan itu banyak banget yang akar-akar kayak gini, padahal jenis yang lain juga banyak gitu kan. Jadi biar makin orang tuh makin tahu bahwa akar-akar tanaman-tanaman dari Kalimantan Tengah itu benar-benar berkhasiat gitu Iya. kan, nggak cuma sekedar omong kosong doang kayak gitu. Dan itu memang dari nenek moyang yang dulu memang udah pakai gitu. Oke. Nah, kalau bicara ini kan tadi kita bicara masalah bajaka dan juga bawang hitam. Nah, kalau madu sendiri, ini apakah sama dengan madu yang pada umumnya dijual botolan Iya. yang Ada banyak madu gitu? kelulut, kemudian Iya, ada madu itu. madu Madu yang apa lagi? lain-lain. Kalau ini kan katanya tadi liar ya, maksudnya Oh, dari dari liar hutan. hutan. Apa kelebihannya sih dibanding dengan madu yang lain sebenarnya? Oke. Kalau madu relinti ini madu yang murni tanpa ada campur apapun. Jadi dari hutan itu langsung ke kami, tidak lewat penadah-penadah dulu gitu Kak. Terus kami juga tidak ngambil dari sembarangan orang gitu. Jadi Berarti memang punya ada timnya sendiri. ya. Terus kita untuk memerasnya itu nggak diperes gitu Kak. Gimana? Jadi dia dipotong, itu nanti disaring. Jadi dia netes aja sendiri. Oh, jadi nggak dipaksa keluar, diperes gitu? Enggak gitu. Karena di dalam saring tempat lebah itu tempatnya itu ya, Iya. itu kan ada kayak pasir-pasir gitu kan. Iya. Itu kalau ikut terperas dia tidak memang dia tidak ngerusak kualitas, tapi rasa madunya itu jadi Kurang kayak ya. agak pasir-pasir gitu kan. Nah, jadi kami kayak gitu. Oh, bedanya kalau madu yang diperas di apa sih namanya, sarang lebah, Sarang lebah. kemudian diperas paksa gitu tuh dia ikut juga ya? Iya, yang ada pasir-pasir? Oh. ikut terperas juga. Aku sering kayak gitu. Pernah gitu. coba sebelumnya Iya, berarti ya metode dan itu ya? setelah aku bedain dengan yang aku saring, aku potong gitu ya Kak, terus aku susun, aku saring Dibiarkan kayak gitu. menetes Iya, gitu. paling Berapa 20. lama nunggunya kalau harus nunggu dia netes sendiri? Satu hari satu malam aja sih Kak. Satu hari Iya, satu dia Udah malam. dapat sudah segini kering. Ya, atau oke. dapat lebih? Ap- Dapatnya berapa banyak itu kalau nunggu satu tergantung. hari, Kalau satu biasanya kita dapat berapa botol itu tergantung berapa yang mereka dapat dari hutan kayak gitu Kak. Oke. Kadang kalau banyak ya bisa 30 botol, kadang kalau sedikit ya 10 kayak gitu. Oh gitu. Tapi ini kan ukurannya kecil ya. Iya. Ini aku untuk Kalau maaf nih, kalau untuk harga segini itu bisa dapat yang gede. Nah, kenapa kita Madu harus yang lain membeli ya? relinti? Ayo. karena relinti ini murni tanpa ada Oke. campuran apa-apa. Emang harusnya campurannya apa? Aku nggak biasanya tahu ya kalau Kak, ada tercampur, karena apakah kebanyakan air? itu keluhan orang kan ini madunya kok dicampur sih gitu, kok dia membeku, kok dia nanti ini Madu murni gitu. harusnya tidak beku ya? Kalau ditaruh di Tergantung kulkas? Kak, tergantung. Karena setelah aku kan jual madu ini hampir 2 tahun ya. Ada yang dia bisa beku, bisa enggak. Itu tergantung cara panen mereka. Kalau panennya itu kena air kayak hujan nih kayak musim hujan kena air,
itu dia bisa beku. Oh, bisa Ada beku. airnya, walaupun kita nggak campur kayak gitu. Ada juga katanya busanya banyak gitu, terus sama yang sedikit tuh ada bedanya. Itu mengaruh nggak sih Kak Nura? Kalau madu asli itu dia pasti berbusa, Kak. Oke. Karena kena guncangan, jatuh atau apa dia pasti berbusa. Kalau dia tidak ada campurannya atau misalnya campuran air ya, itu dia Nggak berbusa. nggak Nggak berbusa. Oh, karena tuh ada yang busanya banyak banget itu Kak. Itu benar-benar asli berarti. Oh asli. Oh. Ini kalau seandainya ini kan ngembung ya Kak, Iya, maaf ini ya Kak. aku takut buka. Ini ngembung karena dia kalau di asli tuh dia kayak ada gasnya. Ini kalau dibuka, Nah, kayak gitu. Iya, Ini iya. kan Kak, tapi ini karena dia disegel jadi aku nggak buka habisnya. kalau dibuka dia ngeletup nggak? Maksudnya tumpah nggak ini? Bunyi aja. Enggak juga bunyi aja. Bunyi Kecuali aja. kalau dia jatuh dulu. Bunyinya biasanya. gimana? Duar. Gitu. Nggak bisa. Kalem ya bunyinya. Iya, bunyinya soft spoken soalnya. Kalau masalah rasa, apakah dia berbeda dengan madu yang lain? Kalau madu real inti kan pada umumnya sama aja sih Kak, dengan madu hutan lain dia rasanya manis, lebih Manis dominan. aja. Bisa tutupnya nggak gitu Oh, nggak? sorry. Aku kok tiba-tiba kebuka gitu. Ala-ala ini ya. Bukan, tiba-tiba pengen coba aja gitu. Dia Rasanya lebih manis. Manis ya Kak, lebih banyak tuh kalau madu hutan tuh dia manis, jarang ada yang Makasih. ada. Kamu Manis. madu? Iya tadi. Iya, oke. memuji. Kalau asam tuh jarang ada. Tapi dia ada yang madu hutan yang hitam itu dia pahit Kak. Oh, dia Itu pahit. bagus banget kalau ketemu yang madu hitam yang rasanya pahit itu kualitasnya lebih bagus dari yang madu biasa. Tapi itu susah dapatnya. Susah karena Madu hitam maksudnya warnanya, Warnanya lebih lebih hitam. pekat warnanya lebih berarti ya? hitam dan rasanya dia agak pahit. Oh pahit. gitu. Gitu. Oh berarti madu tuh nggak selalu harus manis ya? Iya, Berarti kayak tergantung cinta juga sih, kadang-kadang nggak harus manis ya kan? tergantung Pahit. lebahnya sih Kak. Lebih banyak tuh konsumsi bunga yang seperti apa. Oh, tergantung oke. makanan lo, Bay. Nah, kalau ini nih, tadi kan kakaknya cerita mamanya stroke, kemudian mengkonsumsi ini. Iya. Nah, kemudian ada perubahan apa? Ada dia lebih tensinya ya, tekanan darahnya tuh lebih ke normal kayak Oke. gitu. Karena kan kalau tekanan darah itu kan tidak bisa sembuh ya Kak. Dia itu Hanya bisa dinetralisir ya? ya kalau seandainya kita salah makan, kurang istirahat, stres dia akan cepat naik gitu. Makanya kalau orang kena tekanan darah tinggi itu harus konsumsi obat kan setiap Iya, iya, hari betul, gitu. betul. Nah, jadi bawang hitam ini kayak pengganti aja sih Kak. Dia membantu gitu. Itu kayak ada sih obat yang dijual tuh yang buat neutralize apa kolesterol, tekanan itu ya. Berarti ini tuh dari bahan alamnya yang ini ya berarti ya. Lebih iya. baik ya. Ini langsung dimakan, Mau coba? diolah dulu apa gimana? Iya, ini kan sudah Ini boleh dicoba nggak sih? Boleh, Kak, Gimana silakan. caranya? Coba. Tinggal buka Dikupas bawang aja, kupas Say. kulitnya. Dibuka, dikupas Ini atas tuh bawang bawah. putih ya, bukan bawang merah ya? Beda. Bukan Kak, ini bawang putih tunggal. Jadi dia memang untuk herbal, bukan untuk bumbu. Oh, aku pikir dari bawang merah terus Aku dia jadi buka hitam. ya. Iya. Warnanya jadi, oh hitam beneran. Oh dia tuh kayak dodol ya dalamnya ya? Iya. Ini langsung dimakan? Iya. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa Kak, Oh, iya, aman. Mana mau ya? Mau coba? Mau coba? Oh gini dalamnya. Hah? Pada mau nggak? Nggak dimakan katanya. Ini bisa buat obat loh. Tuh dalamnya tuh. Iya, tuh warnanya beneran hitam ya. Warnanya beneran hitam. Ini kulitnya nggak dimakan kan? Enggak, Oh ya oke. Ada bijinya nggak nih? nggak ada Kak. Emang bawang ada biji sih? Ya, ini katanya dikonsumsi 1 kali sehari 1 Enak. biji ya. Hah? Rasanya Udah gimana sih? kemakan. Rasanya gimana, Chan? Rasanya tuh kayak chia, manis-manis gitu. Kok kayak chia? Manis gitu. Manis nggak ada Manis? asam dikit. Iya. Manis? Kayak makan buah ceri. Oh ya? Kak, maaf banget ya kalau satu tuh kurang, boleh satu lagi nggak? Boleh Kak. Sebenarnya kita ada Nagih ya? varian Kak, varian yang besar, Oh, ada ada. yang kecil. Kebetulan ini aku bawa yang kecil. Kak, kalau yang ini dijualnya di mana? Cuma Ya kita jual online aja Kak. online aja? Doyan. Aku boleh coba 1 Wah, juga? ada- Boleh, silakan. Oh dia langsung bisa dipencet keluar gitu ya? Oh Iya. oke. Aku penasaran. Iya enak banget. Aku sih udah sering Bagi dengar ya? nih khasiatnya bawang Bagi ya? bawang lembang ini. Lembang ya? Apa? Bawang putih Bawang- nih Kak. bawang hitam. Bawang putih Bawang hitam. Mm-mm. Oh, bawang putih hitam. Bawang lanang kalau Bawang- biasa. Lanang. Aku lanang sih. Oh iya. Baru ini tapi makan beneran. Enak banget ya siaran Iya, bisa begini ya. Wangi sih. Iya. Enak kan? Ini sehari kalau mama kita konsumsi begini untuk kesehatan saja, non sakit ya, maksudnya kayak buat menjaga tubuh berapa? Satu biji, satu siung atau gimana? Iya, ini tergantung besarnya sih Kak. Karena ini kan yang kecil. Kalau yang kecil itu 3 sampai 4 sehari masih aman. Cukup. Ya, tapi jangan pas tekanan darahnya rendah. Kalau dia tekanan darahnya rendah dia makin ngedrop. Kak. Oh jadi jangan pada saat tekanan rendah, tapi pada saat tinggi boleh konsumsi ini gitu? Iya, Kalau harian aja 2-3 cukup? boleh. Kalau yang pada saat lagi tekanan tinggi berapa?
Kalau dulu. yang kecil ya 3-4 3, juga. 4. Aku lagi tertekan ini berapa siung harusnya? 2 atau 3 aman Oke, aja. Udah 2 jangan minta lagi. Oh ya oke. Ini katanya untuk penderita mah sebaiknya dikonsumsi setelah makan ya. Iya benar. Tidak Oke. untuk yang alergi bawang putih, kemudian untuk yang menjalani pembedahan sebelum atau setelah pembedahan nggak boleh? Sebelum Sebelum ya? Sebelum pembedahan, kemudian untuk yang migrain juga nggak boleh ya? Migrain? Enggak ya? Aku Oke. cuma sakit kepala aja mikirin dia. Udah gitu doang. Dimakan dalam keadaan perut kosong. Wow. Udah? Udah. Udah dicobain? Enak? Udah, enak. Enak kan? Enak. Itu kayak sebenarnya di kategorinya tuh adalah obat. Bisa dikatakan cemilan nggak sih sebenarnya? obat Kak. Enggak Obat dong ya? cemilan. Iya, dia Nggak, bukan. soalnya packagingnya tuh lucu. Bayangin kayak ngemil bisa dibawa bawang. kemana-mana. Iya, ada yang mau nggak? Ada yang mau? Aku kayak berasa lebaran. Ada yang mau cobain nggak? Ada. Nggak ada. Tapi nggak ini ada yang memang mau. Enak loh. memang didesain untuk bisa dibawa kemana-mana ya. Iya, Kadang-kadang ada benar. packaging yang gede, ada Iya. yang ini gitu. Nah kalau kayak gini sendiri Kak, maaf ini untuk harganya sendiri nih kalau kita mau dapetin yang ini dulu deh. Bawang hitam. Bawang hitam tunggal itu kita harganya 65.000. Itu Kemasan dapat yang berapa- segini? Berapa Iya. gram, berapa biji hitungannya? Pakai gram kita Kak, 130 gram. 130 gram. Itu Iya. biasanya ada berapa biji? Tergantung dari besar kecilnya. Kalau ini varian yang kecil banyak Kak, bisa 30-an biji ya. Oh 30-an biji ya. Oke. 30 biji kalau dimakan 1 kali sehari buat sebulan bisa ya? Iya. Bisa dong. Nah ini berarti kalau semua ini nih kita mau beli, kita mau harus order kemana? Bisa langsung ke Shopee, bisa. Oh, di Shopee ada? Ada, terus Oke. langsung hubungin ke admin kami juga bisa. Ada Instagram atau sejenisnya? Iya, ada. Terus bisa juga, kita juga ada di toko-toko reseller ya Kak. Punya pemerintah juga ada, Oh, oke. sama swasta yang sendiri juga Sering ada. ikut pameran nggak sih? Sering. Oke. Berarti ini salah satu yang bisa dicoba menjadi apa namanya bahasanya itu adalah souvenir daerah apa Iya, sih? jadi Iya. oleh-oleh khas Oleh-oleh. dari tempat kita dari Kalimantan Tengah ini bisa banget dibawa karena bermanfaat banget juga ya. Dan kayaknya nggak ada di Bajaka, ada nggak sih di luar Kalimantan? Nggak ada ya? Belum, nggak ada. Belum ada kan? Belum. Kalimantan Tengah sih Iya, yang harusnya dari sini. Oke. Nah ini kalau bicara masalah rasa ya, tadi kita udah coba ini bawang hitam. hitamnya. Nah itu ada teh bajaka sama ada teh yang akar kuning. Oke. Rasanya bedanya gimana? Kalau bawang Dayak, bawang bawang Lembah itu Dayak. dia langu. Langu? Langu tuh gimana ya, Bau Kak? bawang yang belum mateng. Kalau bahasa Iya. Dayak itu mahung Kak. Mahu kayak pahit-pahit. Enggak, Kan pahit. Kayak ya gimana? sih? kayak rasa-rasa bawang merah. Gimana sih? Ya, Bau. rasa-rasa. Bawang Lang- merah ditumis tapi belum mateng. Ah, ya iya, oke, iya, baik. langu. Kalau bajaka dia sepet karena aku ngambilnya dari tanah gambut. Oke. Dia kalau bajaka ini kalau dia di tanah dataran tinggi dia rasanya pahit. Mm-mm. Tergantung dia tumbuhnya di mana. Kebetulan yang realinti dia ngambilnya di dataran dan tanah gambut ya Kak. Karena Oke. pulang pisau kan terkenal tanah gambut. Oke, berarti ini Rasanya sepet. sepet ya? Ya, kalau akar kuning dia rasanya pahit. Sorry banget nih, ini kan dari akar ya? Kalau dari akar berarti kan dari alam. Kerasa nggak kayak ada Bau rasa-rasa tanah gitu? Ada sih Kak. Itu berpengaruh atau bahaya atau enggak sih sebenarnya? Enggak sih Kak, kan dia kan alami. Oh Dan- ya oke. Alami. Ya. Benar juga lagi ya. Karena Oke. Berarti karena dari alam itu dia mengeluarkan juga rasa alamnya juga. Iya, benar. Oke. Kalau kuning dia larinya ke Lebih rasa pahit. apa tadi? Pahit, Kak. Pahit. Pahit Kalau sih. kebanyakan rasanya lebih kepada sepet. bisa dikasih gula-gula gitu nggak sih? Ini aja kasih madu. Oh iya, kalau kami tidak nyarankan gula. Karena Ya karena lebih karena baik manisnya ada di kopi Ada Elo di ya? kamu. karena Oke. kalau madu dia dapat khasiatnya tuh double. Oke. Dia dapat khasiat dari madunya, Oke. terus khasiat juga dari herbalnya. Oke, Kayak gitu. nanti kita cerita lagi. Kopi Elo akan ngajakin untuk mengelilingi bagaimana Relinti udah kemana aja habis Betul. ini ya. Kita Kopi Elo. Yes. Kita akan balik lagi setelah yang satu ini. Silahkan ambil kopinya dulu, bikin kopinya dulu sambil menemani Anda semua yang ada di rumah. Ada Cia dan juga David. Tambun jata jeta tuhia menampah huma jebetan panjang bahala bukit bunjun batunggan sangumang sangkana tambah jirang ku taman deha inyebut arah waya tu bayar Tege sarita saran balingnya eka kale
katawa anak kesuare dia katawa asalau jewa ya cite mangisah pembelu cetambi buwe malihi beta awinamuwe manggau eka kasanang ate Tambun jata jeta tuhia menampak rumah jebetang panjang bahalap uki hunjuin batungga sang mangsa kena tanda dirang ku teman dehan inyebut arah wayah tubaya teges harita sarang baringke eka kaleka anak suare dia katawa anak suare dia katawa asalau jewa ya cite mangisah pembelu ceta bibuwe malihi beta awinamuwe manggau eka kasana ate Balik lagi di Ngopi Helu tentunya, dan kita akan lanjut lagi ngobrol-ngobrol tentang teh bajakah dan juga yang lain-lainnya yang bisa dijadikan oleh-oleh khas Kalimantan Tengah dari Relinti. Oke, Relinti pasti mengalami perjalanan karir dan bentuk produksi yang beda-beda ya. Iya, Kak selama Nura? 5 tahun ini. Selama 5 tahun. Nah dulu tuh waktu pertama-pertama bikin, itu tuh udah bakal memprediksi nggak bakal jadi bisnis atau jadi usaha nih? Belum, Kak. Dulu tuh emang kalau orang tahu Kak Nura dengan Relinti itu seperti apa? Hanya menawarkan kepada yang terdekat atau bagaimana? Iya, waktu itu kan kita masih karena ngikuti viral itu ya Kak. Kita posting-posting, belum kepikiran untuk kemasannya kayak gini, packagingnya gini, enggak. Masih kayak plastik yang bening itu Kak, yang biasa belum ada merek-mereknya. Waktu itu belum ada Relintinya, masih kayak kita jual langsung kayak gitu. Terus waktu itu pertama kali di akhir 2020 aku dapat undangan nih dari Dinas Desperindah Kota. Terus kamu mau nggak ini diperbaiki? Nah, karena aku kan bukan dari orang yang membisnis ya Kak, aku juga baru berjualan. Tapi ini aku gimana, kemana gitu ngurus izinnya, karena waktu itu kan belum ada izinnya, belum ada halalnya. Sekarang kan sudah ada halal gitu ya Kak. Nanti kan ada tahap-tahapnya diajarin kayak gitu, ada pelatihan-pelatihannya. Jadi pemerintah juga membantu. Nah dari situ mau nggak kalau ini tuh jadi suatu income yang pasti kayak gitu. Dan iya juga sih, pikir-pikir kan aku kan cuma ibu rumah tangga, punya anak bayi. Kalau aku bekerja kan agak sulit aku ninggalin anak. Tapi kalau aku kerja dari rumah kan dapat duit kan lebih gampang kayak gitu. Bisa produksi di rumah juga ya? Iya, kayak gitu. Terus aku kan jualnya juga bisa online kayak gitu. Karena memang waktu itu kan zaman Covid semuanya serba online kan Kak gitu. Nah, jadi dari situ awalnya diperbaiki sedikit-sedikit apa yang kurang, terus izin yang belum lengkap dilengkapin kayak gitu. Oke, waktu awal pertama yang dibawa dan dibantu sama Disperindah Kota itu apa dulu? Bajakah. Bajakah dalam bentuk batangan. Batangan, Kayu iya. yang kayak gini. Batangan. Itu packaging awal seperti apa, kemudian dibantu dan di akhirnya menjadi apa bentuk packaging? Kalau yang Bajakah masih tetap sih Kak, masih yang kemasan kayak gini aja, cuman dia tidak ada mereknya. Kemarin tuh masih polosan. Iya, nggak ada dagangnya terus dulu kan belum ya? kita juga kasih kasiat-kasiat gitu ya Kak ya. Kasiat ternyata itu kan tidak boleh ya, kalau kita langsung dikemasan gitu. Terus waktu itu belum ada Relinti yang sekarang, karena kan Relinti kan sekarang sudah ada hak merek juga gitu. Terus belum ada halal gitu. Zaman dulu. Iya, Oke, zaman kalau sekarang?
Sudah Sekarang ada, sudah sudah ada halal, Sudah didaftarkan juga ya? Iya, hak RT. Oh oke, berarti ini produksinya kakak punya workshop sendiri di rumah atau ada pabrik atau ada Enggak, tempat produksi sendiri aja sih Kak. Kita masih produksi manual di rumah. sendiri? Manual. Kayaknya Sudah punya lebih enak memang produksi manual ya. Karena udah tuh punya kayak- tim dong berarti sekarang. Kalau tim ada sih Kak. Tapi kadang kita freelance kayak gitu manggilnya. Karena kan kalau permintaan banyak kita panggil tim gitu. Tapi kalau masih bisa dihandle sendiri, aku handle sendiri kayak gitu. Oh oke, emang produksi rumah tangga ya, berarti homemade banget. Nah, dari bajakah yang cacahan ini naik ke teh, itu Iya. tuh dibantu juga atau sambil berjalan sudah dibuatkan yang serbuknya? Sebelum dia ketemu pemerintah atau Aku sendiri Kak. Waktu itu karena ada permintaan dari luar kota ya, terus mereka minta dalam jumlah yang banyak. Tapi kendala di ongkir, karena ongkirnya kan pasti mahal karena dia kalau pecacahan kayu ini kan dia lebih berat kayak gitu. Jadi waktu itu aku hilanglah kesempatan gitu ya kayak karena kan mereka, oh kok mahal banget sih di ongkirnya. Terus aku pikir-pikir gimana ya caranya aku bisa kirim dalam jumlah yang banyak tapi ongkirnya ringan kayak gitu. Akhirnya setelah aku browsing kayaknya bentuk teh celup bagus juga kayak gitu. Dan aku awalnya belum ada kemasan yang bagus kayak gini juga, masih kayak transparan kayak gini. Terus coba aku tawarin lagi, oh mereka mau gitu Kak. Oh ini lebih bagus deh, kayaknya bisa jadi oleh-oleh juga kayak gitu. Nah akhirnya aku perbaiki dari packagingnya gitu kan. Oke. Ini dari semua yang ada ini berarti semua sudah diarahkan dibantu juga sama tim dari Desperindah Kota ya? Iya. Oke. Nah kalau untuk promosinya sendiri, Kak Nura ikut kemana aja atau ada diajakin atau pernah ikut acara apa gitu yang memang rutin untuk diikuti? Kalau untuk pameran-pameran yang acara pemerintah kita rutin selalu diajak. Mau dia itu Kalteng Expo atau Pelangka Fair yang tingkat kota, tingkat provinsi, bahkan tingkat nasional juga Relinti sudah ke sana. Oh, sudah kemana? Kemana aja? Ya kalau produk udah kemana-mana Kak, pernah pameran di Bali, di Jogja, di Jakarta. Kalau saya yang berangkat sendiri itu pernah sekali aja ke Batam. Terus kita pameran di sana memperkenalkan semua budaya Indonesia, Kalimantan Tengah gitu Kak, dari herbal, kerajinan segala macam kayak gitu. Oke, berarti salah satu yang dijadikan produk lokal juga ya Iya. untuk bisa dipasarkan gitu. Responnya gimana Kak kalau ngeliat dari apa yang udah Dilewati. dilewatin? Respon Dari customernya, dari yang orang-orang luar yang biasa lihat. sih Kak, mereka tuh mendukung banget gitu. Apalagi ketika ada bentuk teh celup kan banyak yang oh ini lebih bagus gitu kan, karena memang praktis, lebih mudah dibawa, terus lebih ringan lagi juga. Memang kalau untuk harga dia lebih agak mahal karena memang prosesnya ya Kak. Kak, produksinya kan manual. Ini gimana caranya Kakak bikin dari kayu seperti ini kemudian ke kemasan teh celup? Itu kan harus dibikin jadi serbuk kecil kan? Iya. Itu Kakak berarti ada alatnya juga? Iya, ada alatnya. Sekarang ada alatnya. Kalau dulu kita masih dicacah gitu ya Kak, kayak kerupuk itu. Tapi cacahnya tuh baru dapet masih dalam keadaan kayu yang basah, itu harus cepat dicacah pakai pisau gitu. Habis itu dijemur kering, setelah itu baru kita tumbuk. Oh, sampai jadi serbuk. Iya. Oh, Dia habis itu kita saringkan, baru kita masukin ke kantong teh yang kosong kayak gitu. Jadi kalau cacahan bajak aja contohnya nih, 1-2 batang cacahan itu bisa jadi minuman. Cara bikinnya gimana? Kalau yang dari Batang cacahan kayu. ini? Kalau kita kan produksinya yang setengah meter gitu Kak lah. Jadi banyak sih jadinya karena kita pakai akar bajakan tuh yang besar, yang sudah yang segini gitu Kak, yang sudah dia tumbuhnya tuh 10 sampai 15 tahun. Karena kalau untuk teh celup dia kalau yang usia kayak gitu dia lebih merah gitu nah Kak. Oh, lebih Gitu. tua warnanya Iya, ya. gitu. Oke. Banyak hasilnya. Kalau bikin minuman nih, saya harus memasukkan berapa Berapa bajakan? batang? Berapa batang? Kalau yang Minumannya apa gitu? rebus ya Kak. Kalau yang rebus itu 4 sampai 5 aja. Itu direbus Pakai dengan berapa mili? 2 gelas ya 400 paling mili ya? ya 400-an mili itu nanti direbus 10 sampai 15 menit sampai dia merah. Terus itu kayu yang sudah direbus tadi itu tidak dibuang Kak, bisa dikonsumsi lagi, bisa Sampai berapa dipakai Masih lagi. bisa direbus lagi? Bisa 2 sampai 3 kali sampai dia tidak Tidak ada berwarna warnanya. lagi. Iya. Oh, oke. Itu khasiatnya tetap selama dia tidak berjamur. Jadi konsumsi penyimpanannya harus yang baik juga. Setelah direbus itu dia bisa simpan di lemari es gitu. Oke. Itu diedukasi juga nggak kepada customer atau Iya, yang beli? benar. Oke. Kita jelaskan. Kalau teh celup sekali pakai bisa sekali 2 kali juga. bisa sekali 2 kali juga. Kalau yang ini bisa beberapa kali ya. Iya, Oh, itu benar. perbedaannya di situ ya. Iya. Oh, oke. Nah, kalau yang bawang Dayak, ini kan bentuknya juga dalam teh Bentuk celup celup, ya. iya. Dia manfaatnya lebih kemana sih Kak?
Kalau bawang dayak ini dia kalau kita tuh demam ya, ngatasi demam, terus perempuan-perempuan yang banyak jerawat itu juga bisa. Terus ada yang kayak mium bisa membantu Kak. Miom ya? Ya, mium kista gitu dia bisa membantu. Terus dia juga bisa mencegah radikal bebas kayak gitu. Ada antioksidan Antioksidan. juga ya? Iya. Nah, Oke. tadi kan katanya langu tuh. Kakak punya trik nggak gimana caranya kan agak susah ya nelannya kalau kita nggak suka bau-bau kayak gitu. Biasanya memang Harus dicampur madu Kak. Hilang baunya atau rasa langunya Mengurangi, hilang? paling tidak dia mengurangi saja. Oke. Nah, dari semua yang ada di sini, ini kan bentuk bentuk usaha yang pasti akan terus berlanjut ya Kak. Kalau dari kita nih mamanya lagi datang ke Palangkaraya gitu, pengen cari Ralinti, kita kemana? Bisa langsung ke kami, gitu kan, ke tempat kami. Bisa juga lewat Katanya media sosial. di Dekranasda juga ada Iya, ya? Di kota apa di provinsi? Dua-duanya Kak. Dua-duanya ada? Kota ada, provinsi juga ada. Oh, di store. Karena kebetulan tuh untuk Dekranasda sendiri tuh dia mewadahi seluruh teman-teman pengusaha lokal. Jadi kalau mau Iya. cari di situ juga ada ya? Iya benar. Oke. Kalau untuk harga, Harga. nah, Harga kita boleh nggak sih promosi harga? Boleh, Asik. boleh. Supaya bisa ada perkiraan nih kalau beli bajakah yang teh celup, mau yang Iya. cacahan itu berapa-berapa gitu. Oke. Kalau harga masing-masing produk sih Kak, karena tingkat mengolahnya sama bahan bakunya Oke. gitu. Biasanya aku di situ untuk bikin harganya itu. Kalau bawang lembah atau bawang dayak itu 50.000 per bungkusnya. Untuk teh celupnya? Iya, teh celupnya. Kalau bajaka itu 65, akar kuning itu dia 75. Kalau yang cacang gini kita 35 aja. Oke. 35 karena dia beratnya kurang lebih 2 sampai 3 on. Oke. Kalau per kilo lebih murah lagi. Oh gitu? Iya. Oh, lebih banyak lebih murah ya? Iya. Terus yang bawang hitam tunggal itu 65.000. Satu toplesnya tadi ya? Kalau madu kita ada varian botol sebenarnya Kak. Ini yang aku bawa itu 250 ml itu harga 75, yang 500 ml itu 150.000. Ada juga yang kecil yang 100 ml itu harga 35.000. Oh oke. Tapi memang harga madu, kalau ini kategorinya kan botolnya lumayan ini ya, lumayan kecil ya. Tapi Iya. karena dia tadi berbeda dengan madu pada umumnya, jadi emang harganya juga berbeda gitu. Oh, Nyarinya lebih oke. capek ya? Iya, iya. Karena cari yang liar. Oke. Oke, sebenarnya perpaduan sempurna ya. Ini ada madu ini, kemudian ada teh-teh celupnya dari bajakah, dari bawang dayak ya. Kalau nggak suka rasa pahit, nggak suka rasa itu bisa dicampur Iya, sama benar. madunya. Oke. Nah ini menarik ya karena ternyata Kalimantan Tengah tuh nggak cuma punya alam yang luas, tapi juga punya materi dari sumber daya alam yang bisa diangkat untuk menjadi herbalnya tadi Iya, gitu. iya. Nah harapannya nih buat Kak Nura nih untuk teh celupnya, apakah nanti mau dibikin packaging? Kalau sekarang kan ada yang kotak-kotak Iya. gitu kan gitu. Nah mau dibikin apa ke depannya? Ada inovasi baru nggak sih ini? Kalau untuk produk kita memang sekarang lagi budidaya kumis kucing ya Kak. Ada yang kumis kucing? dua. Oke. Ada yang merah, ada yang putih. Itu semakin itu kan manfaatnya juga banyak. Nanti juga akan keluar inovasi baru. Terus yang ada biasanya kalau untuk oleh-oleh itu kita untuk mereka tergantung maunya yang apa. Kalau untuk harga biasanya kita bisa bisik-bisik lah gitu kan. Bisa negosiasi iya, ya. makin banyak ngambil dia pasti lebih murah kayak gitu Kak. Oke. Atau untuk dijual lagi. Kalau kumis kucing tadi maaf untuk mau dijadikan apa? Teh celup juga sih Kak. Bisa? Teh celup juga ya? Bisa. Oh udah dicoba? Ada, cuman memang lagi pengurusan izinnya juga, makanya belum bisa kita sebarkan dulu. Kakak belajar dari mana sih ilmu memanfaatkan tumbuhan-tumbuhan ini untuk menjadi herbal yang bisa dikonsumsi sedemikian rupanya gitu? Nggak ada belajar sih Kak, kita cuma manfaatin peluang aja. Terus memang di daerahku, di desaku kan kaya banget banyak gitu kan, sayang tidak dikelola gitu. Kalau kita jual kayu-kayu gini kadang kalau salah penyimpanan dia bisa rusak kayak gitu Kak. Jadi terus orang kan juga sekarang tuh kan banyak juga yang mencari-cari biar lebih mudah kayak gitu, dan yang pasti bisa untuk menambah keuangan juga. Oke. Ini melihat dari potensi yang ada, ini kan pasti ada juga nih teman-teman kita yang serupa dalam bentuk usaha. Kan bajakah juga banyak banget nih Iya, yang Iya, yang produce jual, gitu, yang bikin gitu. Nah kakak melihat teman-teman ini sebagai apa? Pesaing kah, sebagai partner atau sebagai teman sharing? Sebagai teman sih Kak, karena aku kan masih muda. Sama sih kak? Sama aku juga sih Kak. Banyak teman-teman itu yang mereka pengetahuannya lebih luas dari aku kayak gitu. Jadi mereka tuh teman sharing, teman kadang juga mitra juga, karena kadang tidak semua produkku tuh selalu ready banyak ketika ada customer yang
carinya banyak banget gitu kan Kak. Aku bisa ngambil dari punya temen gitu. Tapi sama nggak sih itu rasanya nanti? Sama Kak, karena rata-rata kan hampir semua juga tanamannya kan sama dari Kalimantan Tengah juga kayak gitu. Jadi Oke. paling bedanya cara produksinya, packagingnya paling gitu aja. Kalau rasa akan kurang lebih Iya, hampir pasti sama, sama. iya. Oh oke. Keren sih Kak Nura. Teman-teman yang sepekerjaan, seproduksian gitu kan, serasa itu tuh bisa jadi partner juga ya. Iya. Oke, harapannya nih buat Relinti ke depannya, apakah akan merambah ke rasa lainnya? Ada Ini kan- cemilan nggak Kak? Iya, ada Cemilan-cemilan cemilan gitu, nggak keripik sih? apa gitu. Kalau saya memang ada cemilan juga ngeluarin, tapi bukan dari herbal sih Kak. Karena aku pernah mencoba dari bawang leba itu aku bikin stick. Ternyata rasanya itu tidak nyambung gitu Kak. Tidak, ya istilahnya aku selalu menempatkan diriku tuh sebagai Customer pembeli juga, ya. ya. Kalau aku nggak suka gimana orang mau beli gitu kan Kak. Jadi terus aku pernah juga bikin dari bajaka gitu, karena kalau akar kuning kan dia pahit ya, pasti nggak enak kayak gitu. Ternyata juga rasanya tuh belum sesuai gitu kan Kak. Jadi aku belum ada produk yang dari herbal. Tapi aku bikin cemilan lain namanya itu? Lean Snack. Itu Lean juga Snack. produksi aku sendiri. Itu dari apa? Itu dari ubi ungu sama stik bawang aja. Stik bawang sama dari ubi ungu ya. Iya, ubi ungu itu stik ubi ungu. Itu sudah tersebar sih Kak, karena dia sudah ada mereknya, ada halalnya, ada izin edarnya sudah gitu. Kebetulan aku nggak Oke. bawa sih Kak. Oh, tapi memang sudah ada. Sudah Memang ada. ada. Tapi katanya tadi tuh bisa dibeli di marketplace juga ya, di Iya, pasar online juga ya? Iya. Bisa langsung diklik gitu? Ada muncul? Bisa. Carinya apa? Relinti? Carinya Relinti, Relinti. nanti juga bisa cari Instagram kami Relinti, di situ sudah ada nomor kontak kami, ada katalog kami, ada juga posting-posting kami, masih tentang manfaatnya, khasiatnya. Jadi tergantung mau beli yang mana. Nanti juga ketika hubungin kami, admin kami akan menjelaskan nanti sesuai dengan kebutuhan dari customer tersebut. Oh, oke. Tidak langsung, misalnya dia mau bejaka misalnya kalah, tapi keluhannya ternyata tidak di situ. Biasanya kita sarankan yang lain kayak gitu, karena setiap herbal itu dia punya manfaat sendiri-sendiri. Oh, jadi ketika orang mau beli, aku nggak cuma asal, Kak, aku mau yang Nggak ini asal dong, jual kuning ya. gitu. Heeh. Kakak Kalau dia ditanyain dulu ya. keluhannya apa dulu? Ada Iya, keluhannya tanya gitu. keluhannya dulu apa. Oh, jadi tidak langsung kayak, udah Kakak beli yang, aku mau yang ini. Tapi ternyata manfaatnya nggak di aku. Berarti Kakak boleh nyaranin untuk yang, oh yang sana lebih Yang masuk bejaka gitu. aja. Iya, bisa. Oh, oke. Menarik. Dan semoga nanti bisa ketemu lagi untuk inovasi barunya ya, Kanura ya. Oke. Dan untuk selanjutnya masih tadi kumis kucing ya Kak ya, untuk gebrakan selanjutnya. Iya. Nah Kak, kalau misalnya cuma buat untuk menjaga daya tahan tubuh harusnya yang mana ya Kak? Bajaka bagus Kak. Bajaka Mm-mm, aja. Kalau misalnya kita gampang capek nih, kayak kakak-kakak kan pasti lelah nih habis Oh iya, siaran, lelah kayak banget. gitu. Lelah Gitu. banget Lelah banget tunggu kabar. Dihajar realita kehidupan ya. Wow, curhat banget. Itu bisa konsumsi bajaka itu sebelum tidur. Malam? Iya, nanti Oh. tidurnya rileks gitu Kak. Boleh nggak Aku beneran loh, aku suka minum teh sebelum tidur. Oh ya? Iya beneran. Teh apa? Teh panas sih, teh aja. Tapi boleh deh nanti aku cobain. Tapi ini kalau misalnya seandainya nih aku bikin teh bajaka terus aku campur jahe gitu, oke nggak sih Kak? Boleh Kak. Cuman tergantung rasanya ya Kak Iya, ya, iya. suka atau tidak. Karena kan memang dia selama dia alam itu dia tidak merusakin manfaatnya sih Kak. Oh, oke. Khasiatnya Jadi masih kayaknya bagus. Oke nih. Jadi Boleh nih. bikin bajaka dicampur sama jahe sama lemongrass. Wow. Kamu PR banget mau tidur minumannya berat banget bikinannya. Ini kan kata kakaknya tadi bisa dibikin banyak terus disimpan di kulkas kan Kak ya? Oh, kalau Bisa untuk nggak? bajaka nggak bisa Kak. nggak bisa langsung sekali dia minum? dia hanya untuk 1 kali atau 1 hari. Karena Oh, nanti nggak dia boleh. kayak berlendir gitu nah Kak. Itu nggak Oh, bagus. cairannya. Oh jadi dia habis dibikin langsung diminum dihabiskan? Iya, itu lebih bagus. Tidak Oh, untuk oke. disimpan dalam waktu yang lebih Iya, lama benar. ya. Berarti Makanya kalau- dari Relinti itu tidak menjual minuman jadi. Gitu. Karena memang dia tidak bisa tahan lama. Oke. Oh. Emang sih nggak ada sesuatu yang bisa tahan lama. Masa sih? Masa sih? Iya, kadang cinta aja bisa berubah, apalagi rasa, ya nggak sih? Nah. Oke, tapi ini menarik banget karena ini salah satu yang bisa kita jual. Kalau orang pertama nanya, Palangkaraya menariknya apa? Kalau tengah ini ada bajakah nih, ada teh, ada macam-macam nih rasa-rasa. Yang tidak di dimiliki sini. oleh daerah lain ya? Nah, gitu. Jadi kalau mau cobain nanti teman-teman yang pemirsa TVRI Kalimantan Tengah, salah satu yang menjadi daya tarik dan daya jual adalah nanti ingetin Relinti. Iya. Gitu. Nah aku tadi nanya sama kakaknya, bisa nggak nih kan madu nih, madu murni bisa nggak sih buat dimasak gitu? Misalnya kan aku mau bikin puding tapi nggak mau pakai gula gitu buat ganti. Boleh nggak sih, Kak? Boleh Kak. Asalkan nanti tunggu agak hangat ya Kak, baru dicampurnya. Bukan pas mendidih. Iya. Kalau bikin pisang goreng madu? Bisa. Boleh, bisa Kak. Bisa Banyak sekarang ini inovasi ya Kak untuk cemilan-cemilan gitu dari madu. Oh, oke.
Berarti salah satunya bisa dicoba. Rekomendasi nih. Iya. Tapi memang pasti akan PR banget ya karena kita harus mengontak Relinti untuk ngestok segera mungkin. Asik. Jadi boleh langsung di-follow dari sekarang Instagramnya di Relinti, RELYNTTEA ya. Iya. Nah, bisa di-follow langsung di Instagramnya. Nanti kalau misalnya mau order misalnya dalam jumlah yang banyak untuk dibawa keluar kota ataupun untuk dibagi-bagi, bisa jadi souvenir juga. Iya, boleh. Tapi ini kakak ada rencana mau bikin kopi nggak sih? Kopi Ini kan teh bajaka. semua nih, ya kan teh semua dan madu gitu. Kopi nggak mau bikin? Boleh, nanti bisa jadi inovasi kami. Oh iya boleh, oke. Hah, baiklah. Dan ini tuh adalah satu kesempatan nih buat teman-teman juga kalau kita nih mau belajar bikin seperti ini atau juga kita tahu nih ada manfaat dari alam juga di Kalimantan Tengah. Kak Nura membuka nggak sih untuk orang-orang yang pengen konsul, pengen Mau tanya-tanya sharing gitu? Boleh, bisa. Karena memang sering sekali mahasiswa yang lagi penelitian gitu, Kak. Mereka ke dapur produksi kami di Relinti. Mereka mau lihat bagaimana proses pembuatannya, bagaimana penyimpanannya yang bagus, kayak gitu. Sering, Kak. Jadi bagi yang mau dan memang itu perlu, bisa. Ada batasan nggak sih kalau kita mau belajar kayak ngambilnya dari mana, ngolahnya seperti apa, packaging gimana, atau seperti apa, atau cuma datang untuk melihat saja proses produksinya? Kalau memang mau seperti itu, nggak apa-apa, Kak. Kita Boleh. welcome aja. Anak Boleh aja. magang ada nggak sih? Aku mau magang. Kamu mau magang? Iya. Jadi apa? Oh, lumayan buat motong-motongin kayu sih. Enggak, buat cari ilmunya dong. Oh, cari ilmunya. Itu boleh nggak sih kayak gitu? Bisa, boleh. Boleh ya? Nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Oh, Karena boleh. memang pernah ada juga mahasiswa magang kayak gitu. Oh gitu. Mereka dari mana untuk basic? Kebanyakan dari UPR sih, Kak. Dari UPR ya? Karena memang untuk penelitian ya. Iya, benar. Dan setelah mereka magang, apakah ada produk juga mereka hasilkan atau mereka cukup untuk meneliti saja? Cuma melihat prosesnya, Kak, ya mungkin lebih meneliti aja, menilai kayak gitu. Nggak ada sih, mereka cuman kayak membuat aja, contoh membuat. Untuk kedepannya nggak tahu sih, Kak, apa mereka mau membuat produk Iya, mereka iya. yang baru gitu, nggak tahu. Oke, berarti ini ada kesempatan untuk Kak Nura juga kasih ilmu baru buat teman-teman ya. Ada nggak sih tapi teman-teman yang juga satu tipe usaha dan produksinya itu tuh satu meja gitu ngobrol membahas inovasi? Ada, Kak, kita ada grup WhatsApp-nya. Oh, ada grup Ah, WhatsApp-nya. Ya, yang Jadi gitu. kayak ada ininya ya, ada grupnya sendiri. Iya, kadang kan ada penyakit yang kronis ya anggapnya, Kak. Nah, secara sendiri aku kadang tidak terlalu berani untuk menyarankan ini itu, takut salah ya, Kak. Iya, iya, betul. Kan aku juga tahap belajar juga. Jadi ada senior kita yang herbal juga, dia punya produk herbal juga, ya kami sering kontakkan kayak gitu untuk menanyakan apa ini bagus tidak gitu. Karena kan salah satu solusi untuk kami juga para penjual ini ya, Kak, biar kita juga tidak salah ke Iya. Ke customer ya? pembeli ya, Kak. Oke. Nah, ini kalau misalnya bajakan ini kan kalau bawang hitam tadi jelas ada tulisannya ya, apa yang tidak dianjurkan untuk alergi bawang putih, menjalani pembedahan, migrain dan juga untuk yang punya MAH dikonsumsinya setelah makan. Nah, kalau yang bajaka, Kapan aja boleh? apa yang nggak penyakit apa yang nggak boleh gitu? Orang yang Kalau tidak dianjurkan untuk minum bajaka tuh Nggak orang ada sih, Kak. Semua Kalau boleh? bajaka Semua. itu, kecuali dia mah kronis. Kalau mah kronis itu dia harus makan dulu, takut lambungnya kan dia kan sepet, Kak. Kan ada yang sepet, ada yang tadi agak ada asam pahit. banget. Iya, Iya, ada pahit. Kadang kita juga gitu jelaskan dulu sebelum mereka order, kita akan jelaskan dulu khasiatnya, cara mereka konsumsi, keluhan mereka gitu. Jadi kita harus tahu dulu sebelum kita menyarankan mereka beli produk yang mana. Iya. Oke. Nah, dari antara semua nih yang menjadi favorit dari customer yang mana? Yang paling Tetap banyak yang bajaka, paling laris, bajaka. serius? Bajaka, madu. Kalau madu kan umum ya, kalah dari anak bayi sampai orang tua bisa konsumsi. Tapi kalau untuk yang herbal yang akar-akar, bajaka masih favorit lah. Terjauh pengiriman permintaan. Aku pernah ke luar negeri. Oh? Ke Belanda. Wow. Wah. Udah ada mulai. Kenapa mereka sampai minta ke sini? Udah pernah coba di sini terus pengen lagi beli gitu? Atau Iya. orang sini aja sebenarnya cuma Enggak, karena- Kak, karena kebetulan just tip kayak gitu. Oh, just Jadi tip. dia Oke. taunya waktu itu dia ini karena memang dia ada keluhan juga, sakit kayak gitu, ada keluhan jadi dia kontak kita gitu. Jadi karena ada just tip kebetulan ke Indonesia, jadi suruh kita kirim ke Jakarta, dari Jakarta baru kirim ke mereka. Oke. Wah, ini ternyata nggak cuman buat konsumsi warga lokal, tapi juga sampai internasional. Pesan ini buat masyarakat yang belum kenal Relinti, Kak Nura silahkan. Silahkan. Gimana nih?
ini Oke. kemana aja? Kalau ada keluhan atau apa, mungkin banyak orang yang putus asa karena sakit atau apa. Sebenarnya tidak harus kita berputus asa ya, terus menyerah. Banyak hal yang bisa dicoba dari lingkungan gitu, lingkungan terdekat. Misalnya kalau susah untuk cari herbal yang ke hutan langsung, Relinti siap sedia menjawab semua keluhan, keperluan dari keluhan kalian semuanya. Bisa cari kami. Instagramnya kan namanya Kak? sekarang? Instagramnya Relinti, Facebooknya Relinti juga. Oke. Marketplace-nya Relinti juga? Relinti juga. Oke. Cari aja teman-teman kalau pengen mendapatkan dan mencoba hasil dari Relinti dan Ya. ada banyak pilihan dan juga varian yang pengen mencoba rasa baru dari yang namanya teh. Kalau mau teh yang ada, kita coba Relinti dan juga siapa tuh mau cobain madu, Boleh? bawang hitam Bawang tunggal. hitam? Nah, Terus tapi nanti semua. boleh dikonsultasikan dulu kalau memang punya keluhan-keluhan ya, biar tidak salah memilih Betul, produk. karena adminnya akan bantu. Mending kontak ke Instagram atau WhatsApp-nya ya. Iya, biar betul bisa lebih sekali. enak. Kak Nura, terima kasih banyak sudah mampir. Terima kasih Kak Nura untuk Kopi Hello nanti produk-produknya. akan mungkin ngajak Kak Nura lagi jika ada inovasi baru yang bisa dihadirkan Betul. kembali. Terima kasih untuk semua pemirsa TVRI Kalimantan Tengah. Dan semoga apa yang kita sampaikan dan kita ceritakan juga bisa menjadi manfaat dan faedah yang bagus untuk dicoba. Betul. Terima kasih. Saya Cacan, Saya Rina Ardila. ketemu lagi di edisi Kopi Hello selanjutnya. Bye. Bye. Ngobrolin apa saja, suasana bersahaja. Penat dalam bekerja, terobati seketika. Kopi bak sebuah kata, kata dalam berkarya. Hilangkan penat, yo ngopi, pasti ada solusi. Ngopi Hello, ngopi Hello, ya ngopi Hello, ngopi Hello, ngopi Hello, ya ngopi Hello, ya ngopi Hello. Ngobrolin apa saja, suasana bersahaja. Penat dalam bekerja, terobati seketika. Kopi bak sebuah kata, kata dalam berkarya. Hilangkan penat, yo ngopi, pasti ada solusi. Ngopi Hello, ya ngopi Hello, ngopi Hello, ya ngopi Hello, ngopi Hello, ya ngopi Hello, ngopi Hello, ya ngopi Hello. Ya ngopi Hello, ya ngopi Hello. Ya ngopi